Om Swastiastu. Selamat pagi, perkenalkan saya Ketut Alus Pariastini, NIM 002 dari semester 5A. Di sini saya akan membahas mengenai KB. Topik yang saya ambil adalah metode kontrasepsi jangka panjang atau yang disingkat dengan MKJP. Sebelum itu, saya akan membahas sedikit mengenai apa sih itu KB. KB adalah singkatan dari keluarga berencana. Keluarga berencana adalah usaha untuk mengatur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Tujuan umum KB yaitu meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan NKKBS atau Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk. Tujuan khususnya, yang pertama meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi. Kedua, menurunnya jumlah angka kelahiran bayi. Dan yang ketiga, meningkatnya kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran. Berikut manfaat KB. Yang pertama, menurunkan risiko kehamilan. Yang kedua, tidak mengganggu tumbuh kembang anak. Dan yang ketiga, menjaga kesehatan mental. Langsung saja kita ke metode kontrasepsi jangka panjang. MKJP adalah alat kontrasepsi untuk menunda, menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dalam jangka yang panjang. MKJP juga mempunyai efek samping yang sedikit. Adapun manfaat dari MKJP yaitu efektif mencegah kehamilan hingga 99%, jangka waktu pemakaian lebih lama, biaya terjangkau, tidak mempengaruhi produksi ASI, tidak ada perubahan fungsi seksual, merencanakan kehamilan dan masa depan anak yang lebih baik, serta mencegah risiko kematian ibu saat melahirkan. Berikut ini adalah jenis-jenis MKJP. Yang pertama ada alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR atau yang sering dikenal dengan IUD. Memiliki tekstur yang fleksibel dan dipasang di dalam rahim. Alat ini menetap kuat dan tidak berkarat di dalam rahim. Cara kerjanya, yang pertama menghambat sperma masuk ke saluran sel telur. Yang kedua, mencegah sperma dan sel telur bertemu sehingga tidak terjadi kehamilan. Dan yang ketiga, perubahan kimia yang terjadi membuat sperma sulit masuk ke dalam alat reproduksi perempuan dan mengurangi kemampuan sperma untuk melakukan pembuahan. Adapun keuntungan jika menggunakan AKDR atau IUD, yaitu memiliki efektivitas yang tinggi. AKDR dapat efektif segera setelah melakukan pemasangan, dapat dipasang segera sesudah melahirkan hingga 48 jam pasca melahirkan atau keguguran, tetapi dengan catatan jika tidak terjadi infeksi. Tidak mempengaruhi ASI, ekonomis, dan masa pakainya bisa sampai 10 tahun, tidak mengandung hormon, dan kesuburan segera kembali setelah IUD diangkat. Namun, adapun efek sampingnya yaitu perubahan siklus haid menjadi lebih lama dan banyak, dapat menyebabkan kram atau mules setelah pemasangan, dan tidak dapat mencegah IMS termasuk HIV/AIDS. Kemudian yang kedua, ada alat kontrasepsi bawah kulit atau AKBK, atau yang sering dikenal dengan KB implan atau KB susuk. Berbentuk batang kecil yang dipasang di bawah kulit lengan atas bagian samping dalam. Cara kerjanya, yang pertama, hormon yang terdapat pada implan dilepaskan secara perlahan dan mengentalkan lendir pada mulut rahim, sehingga menghambat pergerakan sperma. Yang kedua, hormon ini juga mengganggu pembentukan lapisan pada dinding rahim atau endometrium, sehingga sel telur yang sudah dibuahi sulit menempel pada dinding rahim dan kehamilan tidak terjadi. Keuntungan jika menggunakan AKBK atau KB implan atau KB susuk ini, yaitu sangat efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Ekonomis dan praktis, pengembalian kesuburan cepat setelah pencabutan, tidak mengganggu produksi ASI, tidak mengganggu hubungan seksual, tidak memerlukan pemeriksaan organ reproduksi, dan dapat mengurangi nyeri haid dan jumlah darah haid. Efek sampingnya, mempengaruhi periode haid, perubahan berat badan, kadang merasa pusing dan mual, serta tidak dapat melindungi terhadap penularan IMS, termasuk HIV/AIDS. Yang ketiga, ada tubektomi pada perempuan. Tubektomi ini merupakan metode kontrasepsi bagi wanita yang tidak ingin hamil lagi.
yaitu dengan cara mengikat atau memotong saluran telur kiri dan kanan, sehingga dengan demikian sel telur tidak dapat bertemu dengan sel sperma, sehingga tidak terjadi kehamilan. Keuntungan menggunakan metode tubektomi ini yaitu sangat efektif, 0,5 kehamilan per 100 wanita yang menggunakan metode jenis ini. Yang kedua, aman dan sederhana, serta tidak ada efek samping. Yang ketiga, tidak mempengaruhi produksi ASI, dan yang keempat, tidak mempengaruhi hormon. Kemudian, adapun kekurangan dari tubektomi, yaitu diperlukan konseling karena tindakan ini bersifat permanen. Ada rasa yang tidak nyaman setelah operasi, serta operasi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional. Kemudian yang terakhir, yang keempat ada vasektomi pada laki-laki. Vasektomi disebut juga dengan sterilisasi pria, adalah metode kontrasepsi untuk pria berupa tindakan medis, yaitu pemotongan dan pengikatan saluran sperma bagian kanan dan kiri. Dengan demikian, cairan mani yang keluar tidak mengandung sperma. Keuntungan jika memilih metode vasektomi ini adalah yang pertama sangat efektif, yang kedua dilakukan hanya sekali dan efektif dalam jangka yang panjang, yang ketiga aman, sederhana, mudah dan cepat, dan yang terakhir yang keempat tidak mempengaruhi kemampuan seksual pria. Namun adapun kekurangan dari vasektomi yaitu setelah beberapa hari hindari bekerja berat. Sesudah melakukan tindakan, perlu menggunakan kondom selama 3 bulan untuk memastikan cairan mani tidak mengandung sperma. Dan yang terakhir harus dilakukan oleh tenaga yang sudah profesional. Sekian pembahasan MKJP. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Selamat pagi.